Ujian terbuka program doktor pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Giliran uji program doktor memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa, yang kami hormati Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa, yang kami hormati Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa, yang kami hormati Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa, yang kami hormati Koorprodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Uniksa, yang kami hormati keluarga dari Promovenda serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Uniksa dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Niputu Ayu Hervina Sanjayanti pada hari ini Senin 9 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan Promovenda atas nama Niputu Ayu Hervina Sanjayanti, kelahiran Tigawasa 11 Oktober 1989. Promovenda tercatat sebagai mahasiswi program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Uniksa pada tahun 2017. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovenda. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang, waktu dan tempat disilakan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, sebagai promotor Prawayan Swastra yang saya hormati, Ibu Korprodi Prof. Dr. Perduket Etiasyah yang saya hormati, Co-Promotor 1 yang saya hormati Prof. Dr. Tetsumo, Co-Promotor 2 yang saya hormati Profesor Dr. Putu Budiatyana, yang saya hormati penguji internal 1, penguji internal 2, 3, dan 4 secara berturut, Profesor Dr. Wayan Dana, yang saya hormati Nimade Pujani MSI, yang saya hormati Dr. Agung Sri Agung Raisbiar Ike, yang saya hormati, serta Prof. RSI Wayan Sukabia yang saya hormati pula, serta yang saya banggakan Promovenda Niputu Ayu Hervina Surja yang saya banggakan, serta yang saya hormati Bapak Ibu keluarga Promovenda serta hadirin sekalian, teman-teman pegawai yang saya banggakan pula. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk ujian terbuka Promovenda Ibu Ayu Hervina. Hari ini, pada pagi hari ini, dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal Bali untuk meningkatkan karakter dan literasi sains siswa dinyatakan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan Dewan Penguji adalah sebagai berikut. Sekretaris saya sendiri, Gusti Suharta, Koprodi,
Profesor Dr. Putu Fitriasih, promotor Profesor Dr. Yan Swastra, co-promotor 1 Profesor Dr. Kusumo, co-promotor 2 Profesor Dr. Putu Budiarnyana, penguji internal 1 Profesor Dr. Iwayan Regana, penguji internal 2 Dr. Muhammad Pujani, penguji internal 3 Dr. Agung Istri Agung Rais dan Niko, dan penguji internal 4 Profesor Daras Wayan Subagina. Selanjutnya prosesi ujian promosi dokter ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, Profenda memaparkan disertasinya atau ide-ide disertasinya maksimal 20 menit. Kemudian yang kedua, masing-masing penguji mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak diperlukan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diperlukan pada saat yang tertutup. Yang ketiga, pembacaan keputusan hasil ujian. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat. Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara Profenda sudah menyatakan siap, ujian dimulai, diawali dengan presentasi. Itu silakan. Waktu maksimal 20 menit. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, yang terhormat Bapak Promotor, Bapak Kopromotor, Bapak Ibu Penguji Internal, Prodi Ilmu Pendidikan, Pasca Sarjana Uniksa, keluarga saya yang tercinta, dan seluruh sahabat dan umum yang sudah pada kesempatan pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran IPA Bermuatan Kearifan Lokal Bali untuk Meningkatkan Karakter dan Literasi Sains Siswa. Yang pertama, terkait latar belakang apa yang menjadi dasar saya mengembangkan model pembelajaran ini. Di antaranya adalah bahwa kita sudah mengetahui bersama bahwa kita sudah memasuki era disrupsi, yang mana di era disrupsi ini sering kita ketahui dengan istilah revolusi industri 4.0 telah memasuki babak baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan itu tidak luput dari merasuknya ke beberapa sektor, khususnya adalah di sektor pendidikan, di mana di sektor pendidikan ini banyak sekali hal yang dapat kita bahas bersamanya, dan di era revolusi industri 4.0 ini diperlukan SDM-SDM yang berkarakter dan juga berliterasi sains, sehingga hal ini berhubungan erat dengan tujuan pendidikan nasional dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di era disrupsi ini memang memerlukan pembentukan karakter dan juga bagaimana SDM yang berkualitas. Kemudian, alasan saya mengambil literasi sains dan karakter yang akan dibahas adalah bahwa apa yang terjadi dengan literasi sains dan karakter siswa SMP, karena saya melakukan penelitian di SMP ya, di ketiga SMP, yaitu ada SMP 1 Singaraja, SMP 2 Singaraja, dan di SMP 4 Sawan, di mana berkaitan dengan literasi sains, bahwa berdasarkan PISA Indonesia mengalami penurunan peringkat berkaitan dengan literasi sains yang mencapai rata-rata skor 396.
Kemudian studi awal yang saya lakukan di ketiga sekolah adalah bahwa literasi sains siswa SMP itu masih rendah di ketiga sekolah yang saya ambil sampelnya. Itu bisa saya lihat dari hasil hasil dari ulangan akhir, kemudian beberapa tes-tes yang dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian terkait dengan karakter, kenapa? Apa yang terjadi dengan karakter siswa SMP? Bahwa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter itu sendiri. Kemudian selain itu juga bahwa menurut Likona ada 10 aspek degradasi moral remaja yang nantinya akan saya jelaskan di kajian teori. Kemudian studi awalnya juga terlihat bahwa penanaman karakter di sekolah-sekolah tersebut masih tergolong rendah karena masih ditekankan pada pendidikan guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti seperti itu. Apa yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Jadi saya mengembangkan model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal. Apa yang menjadi kebaharuan atau novelty dari pengembangan dari model tersebut, dari model yang saya kembangkan? Bahwa yang pertama itu, saya melihat bahwa khususnya di prodi ilmu pendidikan S3 ilmu pendidikan belum ada yang mengembangkan model pembelajaran. Yang baru dikembangkan itu adalah perangkat, pengembangan perangkat pembelajaran, pengembangan modul ajar atau media. Jadi saya ingin memulai untuk pengembangan model pembelajaran. Kemudian yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu yang sudah meneliti terkait dengan pengembangan model itu baru mengambil satu variabel-variabel saja, misalkan baru mengambil literasi sainsnya atau hanya mengambil karakternya saja. Kemudian kebaharuan yang berikutnya adalah bahwa dari model yang saya hasilkan tersebut menghasilkan luaran yang bisa diakses secara digital. Entah itu dari buku model yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Buku model ini bisa diakses secara digital. Kemudian luaran berikutnya adalah saya sudah mempublikasikan tulisan saya atau penelitian saya ini pada jurnal jurnal terindeks Scopus seperti itu. Kemudian kebaharuan yang berikutnya adalah bahwa model yang saya kembangkan ini bisa diadopsi oleh satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Di mana pada kurikulum merdeka yang dikembangkan itu adalah yang disusun ada modul ajar dan ada implementasi proyek P5, di mana pada proyek P5 ini ada tema, salah satu tema yang temanya itu adalah kearifan lokal. Jadi sangat bisa sekali jika satuan pendidikan yang sudah menerapkan IKM ini bisa mengadopsi model pembelajaran ini, karena model pembelajaran ini juga menggunakan paradigma baru, yaitu memusatkan pada potensi siswa seperti itu. Saya lanjutkan terkait kajian teoritik, ada kajian terkait dengan model pembelajaran yang saya ambil dari Joyce M. Hill, kemudian ada literasi sains dan juga karakter yang saya ambil dari teori Thomas Likona. Kemudian teori terkait kearifan lokal Bali. Berkaitan dengan kearifan lokal Bali, bahwa kearifan lokal itu merupakan pemikiran atau ide daerah setempat, di mana ada beberapa referensi yang saya baca itu mengatakan bahwa ada 3 hal yang dikaitkan di kearifan lokal. Yang pertama adalah pengetahuan lokal, yang kedua adalah teknologi lokal, yang ketiga adalah nilai-nilai kearifan lokal seperti itu. Dan saya contohkan salah satu contoh pemetaan muatan kearifan lokal Bali pada materi IPA SMP. Saya contohkan satu saja karena ini saya mengambil di topik tekanan di materi semester 2 kelas SMP kelas 7 terkait dengan tekanan. Jadi kearifan lokal apa yang dimuatkan? Saya ambil misalkan proses nuakin. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah tidak asing lagi terkait dengan istilah tuak ya. Bagaimana nuakin itu adalah proses menjadi tuak itu seperti apa? Itu saya muatkan kearifan lokal Bali itu pada topik tekanan. Kemudian dari sana kita akan mengetahui bahwa karakter apa yang bisa dikembangkan dari muatan kearifan lokal tersebut, dan literasi sains apa yang muncul yang bisa dikembangkan dalam
kearifan lokal tersebut. Itu yang saya akan ya dalam muatan kearifan lokal pada materi IPA SMP. Itu salah satu contoh. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengetahui lagi lebih detail bisa nanti mengakses buku yang sudah terbitkan terkait dengan topik-topik dan juga muatan kearifan lokal. Kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian ada dengan menggunakan ADI ya, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dan saya untuk waktu saya 1 tahun untuk penelitiannya. Kemudian untuk lokasi penelitian, saya mengambil di SMP di Kabupaten Buleleng. Yang sudah yang sebutkan tadi adalah SMP 1 Singaraja, SMP 2 Singaraja, dan di SMP 4 Salam. Nah, untuk proses pengembangannya seperti apa? Karena yang namanya penelitian pengembangan itu prosesnya lumayan lama ya, Bapak Ibu. Pertama analisis. Di proses analisis itu kita menganalisis kebutuhan, kurikulum, bahan ajar dan sebagainya itu. Kemudian dari hasil proses analisis itu adalah menghasilkan draft proposal penelitian dan juga draft perangkat analisis kebutuhan. Dan didesain, kita mendesain, merancang model yang akan kita implementasikan. Kemudian di development ini adalah proses pengembangan modelnya seperti apa. Kemudian di implementasi, pengimplementasinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan model pembelajaran tersebut di satuan pendidikan. Kemudian dievaluasi, adalah melakukan evaluasi yang meliputi mengevaluasi apakah ada kendala-kendala yang dihadapi, hasilnya seperti apa. Seperti itu. Itu adalah proses dari pengembangan model, di mana sudah mengalami 3 kali revisi untuk model rancangan model ini. Kemudian untuk kerangka teoritik, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kita berawal dari disrupsi era ya, bahwa kemarin sesuai dengan undang-undang juga bahwa di revolusi industri 4.0 itu perlunya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berbasis sains tadi. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang sudah saya jelaskan di pendahuluan tadi, bahwa dikembangkanlah model pembelajaran, di mana di model pembelajaran itu menurut Joyce and Will, saya ambil satu, ada sintaksnya ya, ada sintaks, ada prinsip reaksi, kemudian ada sistem sosial dampak dan juga sistem sosial. Di sana di sintaksnya, di kerangka teoritik ada sintaks dari model pembelajaran itu seperti apa, kemudian bagaimana untuk meningkatkan literasi sains dan karakter siswa. Dan untuk pengumpulan data, ada 4 data yang kumpulkan karena berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya. Yang pertama, bagaimana data validitas model pembelajaran itu berupa kuesioner. Instrumennya adalah kuesioner validitas model pembelajaran. Untuk kepraktisan model juga menggunakan kuesioner kepraktisan, kemudian efektivitas. Efektivitas, apakah model pembelajaran kita efektif dan tidak, seperti itu. Untuk analisis data ada statistik deskriptif, uji prasyaratnya, kemudian menguji hipotesis efektivitas tersebut dan dengan menggunakan MANOVA. Setelah menguji MANOVA, kita akan melakukan pengujian effect size untuk mengetahui apakah efektif dan tidaknya dari model pembelajaran yang sudah kita implementasikan. Kemudian terkait hasil ya, bahwa yang pertama bagaimana rancangan modelnya seperti apa. Rancangan model pembelajarannya ada, saya ambil dari sintaksnya. Setiap masing-masing sintaks itu bagaimana kegiatan pembelajarannya dan aspek karakter dan literasi sains yang dikembangkan itu apa saja. Itu sudah jelas di rancangan model. Kemudian yang kedua terkait dengan validitas model, saya menggunakan 5 pakar untuk menguji validitasnya, yang hasilnya adalah valid. Kemudian untuk kepraktisan, itu saya lihat dari respon guru dengan rata-rata 94,6 pada kategori sangat baik. Sedangkan respon siswa berada pada rata-rata skor kategori baik. Jadi model pembelajaran yang saya kembangkan itu praktis untuk diimplementasikan. Kemudian terkait dengan efektivitasnya, baik itu dicari per aspek ya, adalah efektivitas pengembangan model terhadap karakter, implementasi pengembangan model terhadap literasi sains, dan efektivitas
model terhadap secara simultan ya terhadap karakter dan literasi sains itu juga menghasilkan efektif, sangat efektif dilihat dari pengujian MANOVA dan juga cari efek size-nya. Kemudian untuk pembahasan bahwa penelitian ini tidak berjalan sangat mulus ya, ada saja kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama itu karena pada waktu itu adalah COVID ya, jadi saya melakukan secara online, jadi mungkin beberapa kendala-kendala itu pasti ditemui. Yang pertama dari segi siswa, kemudian dari segi pelaksanaan proses penelitiannya, dan juga dari waktu terutama. Kemudian waktu sisa 5 menit. Kemudian untuk kesimpulannya bahwa model pembelajaran yang saya kembangkan itu adalah valid, kemudian praktis, dan juga efektif dalam meningkatkan karakter dan literasi sains. Kemudian untuk luaran, ini ada luaran jurnal Scopus, kemudian luaran proceeding Scopus, kemudian luaran buku yang sudah saya perlihatkan tadi, dan ada perangkat penunjang. Ada perangkat penunjang, buku guru, dan buku siswa. Kenapa? Karena pada waktu itu sekolah masih menggunakan kurikulum K13 seperti itu. Ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan di pemaparan tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Karena pengalaman akan menjadi guru yang terbaik jika kita mampu menjadi pembelajar yang baik. Terima kasih. Dan saya mohonkan kepada penguji, Bapak Ibu penguji untuk memberikan saran lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya akan kami berikan pada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan barangkali pada Propenda. Kesempatan pertama saya berikan penguji internal 1, Prof. Dr. Wayan Redana. Waktu maksimal 10 menit. Terima kasih Bapak Direktur. Yang terhormat Bapak Direktur dan Saudara Ayu Hertina Sanjiwani. Sanjiwani. Dan Bapak Ibu yang sempat hadir di ruangan ini. Pertama-tama saya izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru dan selamat merayakan Hari Raya Galinan. Kemudian yang kedua, selamat kepada Ayu yang sudah sampai di fase sidang promosi ini, yang sesungguhnya perjalanannya sudah cukup panjang ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya pertanyaan ini sudah saya ajukan pada sidang tertutup. Saya akan ulangi, karena pada saat itu saya belum mendapatkan jawaban dari Saudara Ayu. Jadi pertanyaan saya yang belum terjawab pada saat itu adalah yang pertama. Mungkin dijawab satu-satu saja. Pada proses pengangkutan air dari dalam tanah menuju atau melalui pembuluh kapiler dari tumbuhan, itu kan melawan gaya gravitasi. Selain itu juga air memiliki massa. Oleh karena itu dia memiliki gaya gravitasi. Mengapa air bisa naik ke atas melalui pembuluh kapiler, padahal ada gaya yang harus dilawan yang besarnya cukup yang cukup besar ya, yaitu berupa gaya gravitasi. Silakan. Ya, silakan langsung direspon. Ya, terima kasih Prof. Berkaitan dengan pertanyaan apakah apa yang menyebabkan air bisa naik ke atas sedangkan itu melawan gravitasi seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsep tekanan itu berkaitan dengan
ketinggian dari pohon dari misalkan pohon aren seperti yang saya jelaskan tadi itu, sehingga prosesnya itu berkaitan dengan proses fotosintesis, Bapak. Proses fotosintesis di mana air akan tertarik ke atas karena pengangkutan tersebut oleh pembuluh kapiler, yaitu pembuluh xilem dan phloem, sehingga menyebabkan proses kapilaritas tadi. Seperti itu. Baik, pertanyaan saya yang kedua. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menghasilkan masalah baru. Penelitian itu harus membimbing suatu permasalahan baru yang harus dipecahkan. Di dalam penelitian saudara, masalah baru apa yang bisa dihasilkan sehingga itu akan menuntun bagi penelitian-penelitian selanjutnya? Oke, suksema Prof. Permasalahan baru yang muncul ketika melakukan penelitian ini, dari hasil penelitian ini adalah bahwa guru akan termotivasi, atau penelitian lain akan termotivasi untuk membuat asesmen dalam model pembelajaran yang akan dikembangkan. Karena Tiang di penelitian ini belum secara detail menjelaskan bagaimana, karena hanya menjelaskan asesmen secara umum saja. Jadi mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh peneliti lain terkait dengan lebih ke asesmennya. Seperti itu. Yang kedua adalah masalah baru lagi adalah karena tidak semua kearifan lokal Bali bisa diselipkan dalam materi-materi tersebut, sehingga nanti untuk guru atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian bisa nanti mencari, memetakan kembali secara detail lagi topik-topik materi apa yang bisa disinergikan dengan kearifan lokal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Apa kekurangan atau keterbatasan dari penelitian yang saudara lakukan? Terima kasih, Prof. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama tadi adalah bahwa seperti yang sebutkan tadi, bahwa pemetaan dari kearifan lokal Bali tersebut. Jadi karena tidak semua kearifan lokal Bali bisa bisa diselipkan pada topik-topik tertentu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah karena ini adalah model pembelajaran berbasis fenomena, jadi diperlukan kemampuan guru ataupun kreativitas guru ataupun kekritisan guru dalam mencari fenomena-fenomena yang memang berkaitan erat dengan materi atau topik yang akan dibelajarkan seperti ini. Terima kasih, Prof. Yang berikutnya. Terakhir barangkali Pak Yan, karena terusan waktu. Ya, Silakan. Yang berikutnya, karena ini adalah penelitian disertasi, tentu kontribusinya harus cukup tinggi ya dalam pengembangan IPTEK. Apa kira-kira kontribusi yang bisa diberikan oleh penelitian saudara dalam pengembangan IPTEK? Ya, terima kasih, Prof. Kontribusi dalam pengembangan IPTEK adalah seperti yang Tiang jelaskan tadi, bahwa salah satu kebaharuannya adalah model luaran dari model pembelajaran ini bisa diakses secara digital. Karena teknologi ya, literasi digital sekarang, siswa-siswa kita itu mesti melek teknologi. Kemudian materi-materi yang berkaitan dengan buku ajar ataupun materi-materi ini bisa diberikan secara digital dan bisa diakses secara digital oleh siswa.
Kemudian yang berikutnya adalah bisa saja fenomena-fenomena yang akan disampaikan nanti itu bisa dibuatkan video oleh guru, kemudian diupload di YouTube ataupun sosial media lainnya, kemudian itu bisa diakses oleh siswa-siswi kita, sehingga literasi teknologi itu bisa ditingkatkan melalui penelitian ini. Seperti ini. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 2, Dr. Nimade Pujani. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih pada Bapak Ketua Dewan Penguji atas kesempatan yang diberikan. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Romo Kudus, Ibu Niputu Ayu Hermina Sanjayanti, akhirnya sudah sampai pada tahapan promosi. Pada kesempatan ini saya akan langsung mengajukan 2 pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi. Yang pertama, kalau saya lihat dari judul disertasinya, ini sebenarnya sangat menarik, yaitu pengembangan model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal Bali ya, untuk meningkatkan karakter dan literasi sains. Nah, dilihat dari judul tersebut, apa yang membedakannya dengan model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal lainnya yang sudah pernah dikembangkan. Lalu yang kedua, karena di sini khusus mengambil pengintegrasian kearifan lokal Bali, apakah model yang Ibu kembangkan ini dapat diterapkan di semua sekolah SMP walaupun dia tidak berada di Bali? Nah, mungkin itu saja, saya mohonkan klarifikasi. Izinkan yang menjawab. Yang pertama terkait dengan model pembelajaran, apa yang membedakan dengan model pembelajaran kearifan lokal yang lainnya, seperti ini kan. Menurut yang model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal Bali ini berbeda dengan model pembelajaran IPA yang lainnya. Itu adalah yang bisa bedakan, yang pertama itu adalah pada pemuatan atau muatan dari kearifan lokal Bali tersebut, bahwa jika dibandingkan dengan model pembelajaran IPA yang menggunakan PBL, di sana hanya menyebutkan bahwa menyampaikan permasalahan-permasalahan saja. Tapi kalau di model pembelajaran IPA yang bermuatan kearifan lokal Bali ini, saya menggunakannya adalah model pembelajaran fenomena based learning, di mana di sana bedanya adalah penyajian fenomena. Yang pertama, di sintak pertama itu ada penyajian fenomena kearifan lokal Bali di sana. Kemudian mengorganisasikan pembelajar, kemudian melaksanakan percobaan atau investigasi, kemudian mengaitkan, menganalisis dan mengevaluasi fenomena kearifan lokal Bali. Itu setiap sintaksnya itu pasti mengaitkan atau menyinkronkannya dengan fenomena-fenomena kearifan lokal Bali, seperti itu. Dibandingkan dengan model pembelajaran IPA yang hanya misalkan problem based learning, itu model pembelajaran IPA problem based learning itu misalkan itu masih secara umum, tidak secara khusus adanya fenomena-fenomena yang akan disemutkan. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua adalah apakah model pembelajaran ini bisa diterapkan di seluruh SMP yang tidak hanya di Bali? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena peneliti misalkan di daerah Jawa Tengah gitu misalkan Ibu, nanti bisa menggunakan kearifan lokal Jawa Tengahnya. Kemudian di Papua bisa menggunakan kearifan lokal di sana. Yang paling penting titik poinnya adalah kita memahami dulu kearifan lokal itu apa. Yang ada 3 yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa kearifan lokal itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan lokal, seperti misalkan seperti kita itu ada Tri Permana, ada Tri Takarana dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada teknologi lokal, seperti kita ketahui bahwa Subak, apakah ada teknologi misalkan Usade itu adalah teknologi yang membuat di lokal setempat. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai lokalnya, seperti itu. Jadi
setiap daerah tentunya memiliki kearifan lokal masing-masing yang bisa nanti dikaitkan dalam topik-topik khususnya di pembelajaran SMP. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampun Bu Made. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji 03. Silakan Ibu Dr. Agung Setiagung. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Nah, kalau saya melihat dari tujuan penelitian ini kan menghasilkan model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal Bali ya. Nah, kalau melihat ini produk yang dihasilkan sepertinya ini namanya masih umum ya. Jadi model pembelajaran IPA bermuatan kearifan lokal Bali. Adakah terpikir gitu ya? Jadi pemberian nama dari model-model pembelajaran model pembelajaran yang Anda hasilkan ini ya. Karena kan selama ini kan setiap model pembelajaran punya nama ya. Kalau melihat ini kan masih umum. Mohon klarifikasinya. Ya, terima kasih Bu Dr. Agung atas pertanyaannya. Yang baru terpikir memberikan nama itu adalah ketika sudah selesai penelitian dan bukunya sudah terbit dan kedepannya mohon maaf Ibu, saya akan memberikan nama model ini dengan nama model pembelajaran Sanjayanti, di mana sintak-sintaksnya itu akan berkaitan sesuai dengan sintak-sintak ini, sehingga ada ciri khasnya seperti ini ke Ibu. Yang mohon maaf karena sudah selesai nih ke baru terpikirkan untuk memberi ciri khas nama dari model itu, karena model pembelajaran IPA yang bermuatan kearifan lokal Bali ini lebih mengadopsi fenomena Basleyan. Terima kasih, Ibu. Tinta pembelajaran yang Anda hasilkan itu ya, kalau saya melihat di tahap yang ketiga kan melakukan percobaan ya. Nah, kemudian setelah melakukan percobaan di sini langsung mempresentasikan hasil percobaan, kemudian baru melakukan analisis gitu ya. Mohon memberikan klarifikasi ya, karena menurut saya kan kalau setelah mendapatkan data hasil percobaan tentu harus dianalisis dulu ya. Kemudian disusun laporannya, kemudian hasilnya itu yang mestinya dipresentasikan. Nah, ini dari Sinta yang Anda hasilkan ini malah terbalik gitu ya. Nah, mohon klarifikasinya. Ingin mengklarifikasi ya terkait dengan nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 3, 4, 5 nih ke mohon maaf Ibu, untuk nomor 3 setelah melakukan percobaan secara berkelompok, mereka di proses nomor 3 itu yaitu adalah eksperimen, mereka langsung mencari data kemudian menganalisisnya. Hasil analisis tersebut mereka akan presentasikan di presenting di nomor 4. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi itu bukan semata-mata menganalisis hasil eksperimen tersebut, tetapi adalah menganalisis dan mengevaluasi dari hasil diskusi dari kelompok tersebut, sehingga dari penyajian fenomena itu akan dikaitkan apakah ada korelasi antara penyajian fenomena dengan hasil dari percobaan tersebut. Seperti ini ke Ibu. Mohon maaf jika ada yang salah. Terkait dengan ini ya, salah satu materi yang Anda ambil ya untuk pengujian efektivitas itu adalah tentang tekanan ya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Prof. Pradana tadi, yaitu mengambil materinya itu adalah nuakin ya. Di sini nuakin, jadi di sini lebih kepada proses efek kapilaritas ya yang diterapkan. Nah, saya belum melihat ya, belum melihat di buku kecil yang Anda buat itu ya, dari kearifan lokal Balinya ya, karena kalau nuakin itu kan hanya istilah Bali namanya nuakin, sementara kan
di tempat-tempat lain ya, terutama di Indonesia itu kan proses itu kan dilakukan ya. Jadi mencari air niranya. Itu yang pertama ya, saya belum melihat kearifan lokalnya. Nah, kemudian karakternya seperti apa? Ya, itu belum saya lihat juga di buku kecil, belum nampak. Dan juga literasi sains yang dapat dikembangkan, karena literasi sains konteks apa namanya, indikator literasi sains yang Anda maksudkan di sini di buku halaman 7 itu masih umum ya, dari segi konteks, kemudian pengetahuan, lalu kompetensi dan attitude ya. Nah, ini untuk literasi sains ini keempat dari literasi sains ini Mohon pertanyaannya, yang mohon pertanyaan lebih fokus Bu Agung. Maaf. ya? Nggih, mohon agak fokus pertanyaannya. Oh, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Terkait dengan ini ya, di proses nuakin ya pada konsep tekanan ini, budaya lokalnya di bagian mana gitu ya. Yang kedua, karakter yang bisa dikembangkan, dan kemudian dimensi literasi sains yang dapat dikembangkan pada konsep tekanan tersebut. Terkait dengan kearifan lokalnya di mana terkait dengan nuakin ini. Nuakin ini adalah proses menghasilkan tuak, kan seperti Ibu, seperti ini ke Bu, bahwa tuak itu atau air nira itu secara lokal itu masyarakat Bali pasti membutuhkan tuak kan Bu ya. Pada misalkan proses kita membuat segehan, mohon maaf Niki untuk yang beragama lain, segehan itu kita memerlukan tuak. Kemudian Pak, kalau pada saat kita tabur dan sebagainya, itu merupakan sebuah kearifan lokal atau ciri khas dari daerah kita. Sehingga dari proses nuakin, dalam artian nuakin itu kan proses sampai menjadi tuak ya. Tuak itu yang menjadi titik poinnya kearifan lokal Bali-nya, seperti itu yang sempat buatkan tadi, bahwa masyarakat Bali sangat membutuhkan tuak dalam kesehariannya, entah itu dalam proses pecaruan, kemudian, dan tuak itu sendiri adalah bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan gula Bali. Pembuatan gula Bali itu kan juga kearifan lokal Bali kita. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa jelaskan Ibu. Terima kasih. Ya, jawaban yang bagus. Ya, silahkan selanjutnya penguji internal 4 Profesor Dr. Ryan sebagai waktu maksimal 10 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini yang berbahagia, terutama Saudari Propomendus Niputu Ayu Herpina Sanjayanti. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Anda sudah sampai di pintu gerbang terakhir untuk meraih gelar doktor. Nah, mudah-mudahan dengan mulus Anda bisa melewati pintu itu sehingga nanti masuk ke doktor. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari awal sampai penguji ketiga saya sudah ikuti. Sekarang saya hanya bertanya satu hal supaya jelas bagi kita semua, hadirin di sini juga. Coba berikan contoh aplikasi dari model pembelajaran yang Anda bangun itu dalam satu topik tertentu, bebas saja. Sehingga nanti tercermin bagaimana karakter itu muncul, dikembangkan, bagaimana literasi sains itu bisa ditingkatkan. Nah, sekarang anggap Bapak Ibu audien yang ada di depan Anda itu sebagai murid. Berikan contoh aplikasi pembelajaran dari model yang Anda bangun. Silahkan, pelan-pelan saja. Oke. Terkait salah satu contoh penerapan model pembelajaran di salah satu topik. Tiang ambil topik gelombang bunyi ya Bapak Ibu. Topiknya ini yang pertama berdasarkan dengan sintaks-sintaksnya. Yang pertama adalah menyampaikan fenomena.
bisa dalam bentuk video atau bisa dalam bentuk gambar atau secara lisan bisa disampaikan bahwa misalkan terkait dengan gamelan ya, saya ambil gamelan Bali atau gong atau pada di gamelan ya ada gong. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa gamelan Bali itu merupakan gamelan yang menghasilkan irama. Entah itu dari gongnya ceng-ceng, kemudian yang lainnya itu secara berirama itu secara beragam akan menghasilkan sebuah nada, entah itu nada dasar do, re, mi, fa dan sebagainya. Itu berkaitan dengan gelombang bunyi sehingga apa namanya? Dari proses tersebut, siswa akan termotivasi dari penyajian fenomena tersebut. Siswa akan diorganisasikan membentuk kelompok, kemudian melakukan investigasi ataupun melakukan percobaan seperti itu, bahwa kemudian mempresentasikan hasilnya dan karakter apa yang bisa muncul di sana ketika kita mengajarkan gelombang bunyi ini dengan contoh tadi fenomena gamelan tadi. Karakter yang pertama misalkan karakter menghargai. Salah satu contohnya adalah karakter menghargai. Kenapa? Kan tidak mungkin ketika gamelan itu secara bersamaan dibunyikan itu adalah ketika menghasilkan sebuah irama, misalkan tarian-tarian dan sebagainya. Tidak mungkin yang pertama itu adalah ceng-ceng misalkan yang duluan digebuk atau misalkan gong yang besar itu duluan, kan ada tahapan-tahapannya sehingga dari sana seseorang siswa yang akan melakukan tetabuhan ataupun memainkan gamelan itu harus memiliki sifat saling menghargai. Oh, ternyata dia harus memberikan pendapat lebih dahulu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter tanggung jawab. Tidak mungkin orang yang memegang gamelan yang besar, selonding atau apa, itu akan mengambil gugupan seperti itu. Dan itu ada tanggung jawabnya. Kemudian untuk religiusnya, misalkan gamelan-gamelan itu ada tarian sakral itu kan berkaitan dengan kereligiusan. Itu contoh berkaitan dengan karakter. Kemudian untuk literasi sainsnya ya yang tadi ada ada scientific knowledge, scientific context, kemudian scientific kompetensi dan scientific attitude itu pasti ada. Saya contohkan misalkan di scientific context bahwa siswa-siswa kita itu pasti sudah semua pernah melihat gamelan. Kemudian dia akan mempelajari konteks-konteks terkait dengan konsep-konsep dari gamelan itu sendiri. Mungkin secara singkat itu yang bisa yang jelaskan Bapak Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hanya saja memang satu hal yang tidak terlihat ketika karakter tanggung jawab bisa muncul, respect to each other bisa muncul dalam gamelan itu. Pertanyaannya, apakah siswa melakukan memainkan gamelan tersebut? Nah, di sana di sintak pembelajaran Anda tidak kelihatan. Kalau memang dia memainkan gamelan, ya karakter itu muncul. Tapi kalau dia hanya nonton dan analisis gamelan dan melakukan percobaan gelombang yang lain, kan kita ragu kalau karakter itu muncul. Nah, nanti mohon ditegaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Ya. Terima kasih Prof. Wayan Subagio. Saya beri kesempatan pada co-promotor 1, Prof. Futsumo, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama saya sampaikan selamat pada Niputu Ayu Herpina Sanjayanti yang telah sampai pada tahap ini. Ini luar biasa. Di sela-sela kesibukannya, ya bisa sampai pada tahap ini. Dari beberapa pertanyaan yang tadi saya dengar, itu sudah banyak hal-hal yang ditanyakan. Kemudian juga saya lihat dari karya yang dihasilkan ini juga sangat baik. Namun karena ini promosi, ada satu hal yang memang saya ingin dalami. Mudah-mudahan ini bisa dijelaskan dengan baik. Yang pertama, kalau kita bicara tentang model pembelajaran, kemudian assessment dan sebagainya,
dalam pengembangan model tentu ada dasar filosofi untuk pengembangan model itu. Kira-kira untuk model yang ayo kembangkan ini, itu dasar filosofi pendidikannya apa? Filsafat pendidikan apa yang menjadi dasar pengembangan model ini? Silakan. Filosofi mendasari pengembangan model ini adalah pembelajaran konstruktivisme, Pak. Di mana pada pembelajaran konstruktivisme ini pengetahuan awal siswa itu dikonstruk sehingga nanti ketika fenomena itu disajikan itu mampu mengkonstruk pengetahuan awal siswa. Kemudian juga dasar teori yang mendasari pengembangan model ini adalah saya menggunakan selain filosofinya adalah fenomena based learning. Ini salah satu diteliti oleh seorang dosen dari Finlandia yang bernama Chris Dow, ya, Bapak. Beliau itu menjelaskan bahwa memang yang melandasi model pembelajaran fenomena based learning ini adalah teori konstruktivisme, kemudian adanya penilaian secara otentik, kemudian adanya berpusat kepada siswa, kemudian akan ada penemuan-penemuan yang akan dilakukan seperti itu. Sehingga kenapa saya menggunakan berkiblat pada fenomena based learning ini, karena kearifan lokal Bali yang kita temui oleh masyarakat Bali dan juga bisa ditemui oleh siswa-siswa kita itu berupa fenomena seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang jelaskan, Bapak. Terima kasih. Yang kedua, ini sebuah model yang sudah teruji dan ternyata efektif untuk membangun karakter dan juga literacy science. Nah, andai kata misalnya ini mau diterapkan di sekolah, itu kira-kira prasyarat apa yang harus dipenuhi sehingga model ini bisa diterapkan di sekolah. Kira-kira apa saja yang menjadi prasyarat sehingga model ini bisa diterapkan, dan harapannya tentu efektivitasnya seperti yang teruji saat ini. Sama Prof, terkait dengan prasyarat yang bisa nantinya diadopsi oleh sekolah-sekolah, apalagi sekarang sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, bahwa yang pertama adalah sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik. Berpusat pada potensi peserta didik, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan filosofi tadi yang konstruktivisme seperti itu. Kemudian yang kedua, prasyarat yang kedua adalah guru, terutama guru ya, guru mestinya sudah memahami model pembelajaran ini tuh esensinya atau hakikatnya atau secara ontologis seperti apa begitu, sehingga akan dipahami itu. Mungkin itu Pak, setelah itu baru setelah sekolah ataupun guru mengetahui atau memahami hakikat dari model itu mungkin bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih, Prof. Cukup. Ya. Semua. Selanjutnya saya beri kesempatan pada koordinator 2, Profesor Dr. Putu Widiana. Silakan, maksimal 10 menit. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Bapak tim penguji, Ibu. Kemudian yang berbahagia para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada sponsor, pendukung juga yang hadir pada pagi hari ini. Yang berbahagia Promopendus ya, Ayu Erpina, akhirnya sampai juga ya. Ya, selamat ya. Saya tidak akan banyak bertanya ya, karena tadi sudah banyak pertanyaan. Saya ingin mendapatkan pengayaan dari Promopendus ya. Tadi tentang metuakan ya, dan budaya tentang tua itu sendiri ya. Nah, saya ingin bertanya, Promopendus kan mencobakan di kelas 8 ya, tentang tekanan. Apakah bisa diterapkan juga
budaya tua dan mentuakan itu di kelas 9 ya. Di sana ada topik bioteknologi konvensional. Nah, kalau bisa apa karakter yang bisa dibelajarkan, dan yang kedua scientific knowing apa yang akan diberikan terkait dengan tuak. Ya, di sana ada prosesnya, ada perkembangan tuak itu sendiri. Nah, terkait dengan karakter dan scientific knowing-nya. Mohon dijelaskan secara singkat dan jelas. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, bukan budaya mentuakan di kelas Pak Nggih, tetapi budaya dari tuak itu sendiri. Mohon maaf. Nggih. Sangat bisa diterapkan di materi kelas 9 di bioteknologi konvensional. Di sana kita akan bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya tuak, proses nuakin tersebut seperti ini, proses fermentasinya seperti apa. Kemudian berkaitan dengan tadi karakter-karakter apa saja ataupun bagaimana prosesnya sehingga itu bisa dicari karakter-karakternya seperti ini. Seperti yang kita ketahui pada proses nuakin itu atau proses terjadinya tuak itu ada beberapa tahapan-tahapan secara ilmiah itu adalah tuak yang baru didapatkan oleh penyadap tuak itu kan pastinya yang baru didapatkan itu rasanya manis nih Bapak. Kemudian dari tuak manis itu ketika kita diamkan lebih lama itu akan menjadi cuka. Kemudian mohon maaf, untuk tuak manis yang didiamkan sebelum menjadi cuka itu akan menjadi minuman keras atau beralkohol seperti yang mungkin bapak-bapak yang senang mencoba tuak itu ya, kan ada tuak beralkohol keras nih, itu akan dihasilkan menjadi tuak wayah istilahnya ya, istilah Balinya. Kemudian tuak wayah yang didiamkan itu kan lama-lama menjadi kecut. Kemudian itu bisa menghasilkan cuka, asam cuka. Kemudian tuak juga akan bisa disuling menjadi arak. Mungkin Bapak Ibu juga senang ada yang mencoba arak ya pada saat hari-hari raya mungkin. Seperti itu. Itu proses tahapan dari proses pembuatan tuak tadi. Kemudian jika kita kaitkan ke karakter, saya ambil contoh secara umum itu misalkan kita dalam kehidupan ini. Seperti contohnya saya contohkan diri Tiangi sendiri Bapak, bahwa proses pembuatan tuak itu saya contohkan adalah dari prosesnya itu misalkan saya menyusun disertasi ini, saya kuliah di Undiksa mengambil prodi S3 ini. Yang pertama itu kan kita mendaftar itu kan happy ya karena kita akan kuliah di jenjang yang lebih tinggi, itu rasanya bahagia Pak, rasanya manis seperti itu dalam prosesnya, dalam filosofinya, sehingga itu ada karakter rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti prosesnya lebih lagi seperti apa. Kemudian tuak yang kedua, ketika kita menjalani proses seperti Tiang itu ada sangat banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi di proses perkuliahan ini. Itu saya ibaratkan misalkan ketika tuak itu menjadi menjadi kecut, asam itu ada asam, kecut dan sebagainya, pahit, mungkin itu sangat pahit saya rasakan, bahwa banyak tantangan, belum lagi misalkan permasalahan keseharian, kemudian mencari literasi dan sebagainya, itu pasti ada perasaan yang seperti itu, sehingga itu akan menjadikan kita lebih bertanggung jawab lagi, lebih peduli terhadap diri kita, bahwa ayo kita semangat untuk melanjut untuk ke proses ini seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa karakter yang muncul itu adalah ada karakter kerja keras seperti yang saya bilang tadi, bahwa kemudian ada karakter tanggung jawab dan juga rasa ingin tahu. Mungkin itu yang bisa Tiang jelaskan Bapak. Terima kasih. Kalau dari segi scientific knowledge, dari pengetahuan sains knowledge-nya, bahwa
proses proses penuakan atau proses pembuatan tuak itu terjadi secara fermentasi, Pak. Seperti ini, Kak. Nggih, sampun. Oh, oke, nggih, cukup. Nggih, semua. Selanjutnya saya beri kesempatan promotor Prof. Dr. Wayan Swastra. Nggih. Terima kasih Pak Direktur Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji dan tentunya Ibu Ayu Herpina Sanjayanti. Selamat, Anda sudah masuki tahap akhir ya dalam proses memperoleh doktor. Pertanyaan saya cuma satu, karena proses sebelumnya saya sudah banyak tahu karena saya pembimbing. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara akan lakukan ke depan setelah mendapatkan gelar doktor ini, kait dengan riset yang Anda sudah lakukan? Saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Wayan Swastra atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan mendiseminasikan hasil dari penelitian saya ini ke sekolah-sekolah, terutama sekolah SMP. Apalagi yang mendampingi sekolah penggerak SMP 3 sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah Wenten di sini ada Kepala Sekolah SMP 1 Singaraja, Kepala Sekolah SMP 4 Sukesado, dan SMP Negeri 3 Singaraja. Itu secara skop kecil yang akan diseminasikan di sana dulu sebelum ke tingkat yang lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, saya akan terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk mengembangkan lagi penelitian ini. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak penguji tadi, ada kekurangan-kekurangan itu akan yang kembangkan lagi sehingga bisa memaksimalkan penelitian Tiang. Kemudian yang ketiga adalah Tiang akan khususnya di sekolah penggerak di SMP, Tiang akan sampaikan bahwa di topik-topik tertentu, tidak hanya di topik IPA saja, bisa di topik IPS, kemudian mata pelajaran IPS atau mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang lainnya, itu bisa diterapkan model pembelajaran yang berkearifan lokal seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yang akan Tiang lakukan adalah Tiang tidak akan henti-hentinya memohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu penguji dan Bapak promotor dan juga Bapak direktur agar kedepannya Tiang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan Ibu Warprodi, silakan. Lapor Suksma, Pak Direktur, sebagai Ketua Sidang, saya hormati Bapak Direktur, kemudian yang saya hormati para promotor, Pak Prof. Swastra, Prof. Sume, dan Prof. Budi. Terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk Ayu, sehingga Ayu bisa pada berdiri seperti pada kesempatan ini. Terima kasih pula kepada para penguji yang sudah memberikan masukan sejak ujian kelayakan tertutup sampai juga pada hari ini. Semoga masukan yang diberikan meskipun terbuka itu masih tetap ada masukan bisa dikerjakan oleh Ayu dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga, ya, suami, anak-anak, kemudian mertua, orang tua yang sudah mensupport Ayu sampai pada saat ini. Terima kasih juga kepada undangan semua atas partisipasinya, atas support yang diberikan kepada Ayu sehingga bisa memotivasi. Kalau undangan ada mahasiswa S3 juga, kesempatan ini juga mohon untuk dipergunakan sebagai motivasi. Tapi bagi yang belum S3, kalau ada sudah S2, mohon untuk bisa termotivasi juga bahwa tidak sulit untuk S3. Jadi mohon bisa melanjutkan secepatnya, karena di sini juga ada calon-calon mahasiswa S3 ya. Kemudian
saya ucapkan selamat pada Ayu. Saya nggak sebut namanya secara lengkap karena Anda sudah ada pada hari ini yang sudah bisa dipastikan bahwa Anda akan mencapai gelar doktor. Dan Anda adalah doktor yang ke-55 di S3 Ilmu Pendidikan. Angka cantik 55, moga-moga angka ini terus diingat dan memberikan berkah yang luar biasa untuk kehidupan Ayu, ya. Baik, sebelum bertanya, saya ada pesan sedikit sebagai Korprodi S3 Ilmu Pendidikan, karena bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap semua lulusan S3 Ilmu Pendidikan. Ayu harus memahami bahwa doktor itu adalah pencapaian terakhir secara akademik. Ya, ada konsekuensinya jelas. Masyarakat akan memandang bahwa Ayu dari segi pengetahuan, dari segi nilai, dari segi karakter, itu sudah ada pada pencapaian di atas. Sehingga mohon itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan kemudian mulai saat ini Anda harus mampu menjual dalam tanda petik. Menjual diri Anda dengan benar, terutama pada penggunaan sosial media. Tidak lagi Ayu akan posting atau upload sesuatu yang berhubungan dengan remeh-temeh yang enggak karu-karuan, tetapi Ayu harus mampu mempromosikan diri Ayu sendiri yang terutama pada academic achievement, ya, yang harus Ayu bisa promosikan kepada masyarakat bahwa inilah doktor ilmu pendidikan. Jadi itu harapan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan satu saja dari saya. Kalau saya lihat produk Anda ini luar biasa, terutama saat di mana saya lihat dampak dari produk ini bisa meningkatkan literasi, sains, dan karakter. Dua hal yang sangat betul-betul kalau saya lihat sangat merosot saat ini, terutama dampak dari COVID-19. Malah saya dengar kemarin mencengangkan sekali, ada anak SMP yang sampai tidak bisa baca. Itu terjadi. Dan mungkin ini akan bisa menolong memahami konsep yang nggak bisa membaca menjadi lebih paham, kan, karena menggunakan budaya lokal. Cuman saja bagaimana Ayu menggunakan produk ini atau mempromosikan produk ini tidak hanya untuk kepentingan Ayu S3 saja gitu loh. Tapi ini bisa dipergunakan secara luas. Sedangkan Anda doktor ilmu pendidikan, doktor yang bisa dipergunakan di mana aja oleh orang. Dan ini loh saya punya produk. Bagaimana yuk promosikan kepada audiens, kepada publik, kepada masyarakat. Bahwa produk Anda ini juga bisa dimanfaatkan secara umum. Bukan orang yang misalnya budaya lokal di Bali, tidak hanya itu saja. Tapi konsep-konsep itu bisa dipahami meskipun oleh orang umum. Silahkan Anda jelaskan bagian mana dari produk ini, kemudian bagian mana dari produk ini juga bisa meningkatkan terutama sekali karakternya dia. Karakter apa yang bisa ditingkatkan? Terima kasih, hanya ada satu pertanyaan saya. Silahkan dijawab. Yang pertama, bagaimana cara saya mempromosikan produk ini sehingga tidak hanya bisa diadopsi oleh kearifan lokal saja, Spenika. Yang pertama adalah saya akan menuliskan artikel lagi terkait ini sehingga itu bisa dikonsumsi oleh pembaca, sehingga di sana akan lebih saya tekankan bahwa yang menjadi titik poin itu adalah kearifan lokalnya, sehingga itu bisa diterapkan oleh
masyarakat yang ada di luar Bali. Seperti itu, karena banyak sekali budaya-budaya lokal di luar Bali yang bisa dieksplor lagi terkait dengan misalkan dalam pembelajaran IPA atau pembelajaran yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara promosinya yang kedua adalah yang seperti yang Tiang bilang tadi, bahwa yang pertama akan saya lakukan diseminasi dulu di sekolah-sekolah di kabupaten dulu, kemudian bisa di provinsi dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian mana yang bisa yang bisa dikembangkan dari produk itu, bisa dari asesmennya. Kita bisa kembangkan asesmen dalam asesmen di modul tersebut. Kemudian bisa dari perangkat pendukungnya seperti ini Ibu. Kemudian berkaitan pertanyaan berikutnya adalah bagian di sintaks ataupun di langkah-langkahnya, bagian mana yang bisa meningkatkan literasi sains dan juga karakter seperti ini di bagian sintaks di model yang kembangkan itu kan ada sintaks, prinsip reaksi, kemudian dampak, perangkat sistem pendukung dan sebagainya. Yang bisa sampaikan di bagian sintaks. Misalkan di fase pertama menyajikan fenomena kearifan lokal Bali atau starting of fenomena. Di bagian sintaks pertama itu ada beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Misalkan guru memberikan pertama adalah pemusatan perhatian pada siswa, salam dan sebagainya. Kemudian guru memberikan persepsi, kemudian setelah duduk memberikan argumentasi terkait fenomena. Itu karakter yang bisa dikembangkan adalah yang pertama ada karakter religius, di mana pertama berdoa terlebih dahulu sebelum menyajikan fenomena tersebut. Kemudian ketika menyajikan fenomena akan ada karakter rasa ingin tahu dari siswanya. Pertama juga kejujuran, bagaimana siswanya memberikan argumentasi secara jujur seperti itu. Kemudian terkait dengan aspek dari literasi sainsnya adalah yang contohkan fase 1 saja dulu Bu. Di fase pertama itu adalah penyajian fenomena dan pemberian argumentasi dari siswa. Jadi literasi sains yang bisa dikembangkan atau yang akan muncul itu adalah di scientific knowledge, bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang fenomena tersebut, kemudian bagaimana argumentasi sehingga dari scientific knowledge itu siswa akan bisa memberikan argumentasi ketika penyajian fenomena tersebut. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu. Seharusnya model itu harus dilengkapi kegiatan ini, karakter yang diinikan apa, sehingga jelas bahwa ada dua hal itu, karakter dan literasi. Karakternya masih belum terlalu kelihatan. Tidak tiba-tiba gong bunyi terus kemudian termotivasi anak-anak apa, tidak bisa jumping begitu. Terima kasih. Sampun Pak Direktur. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Dewan Pengji lainnya. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Perpudi tadi berkaitan promosi. Mungkin bisa ditiru model promosi yang dilakukan oleh Pak Sumandio tempo hari itu, bagus sekali. Diposting di media sosial. Ternyata dalam satu hari mendapat likes dari masyarakat itu 8.000-an Pak Sumandio dulu. Nah itu barangkali alternatif untuk promosi, jadi bagus yang pikir itu. Ya, sehingga nanti bisa diukur itu dalam satu hari, satu minggu berapa yang likes. Nah itu adalah salah satu promosi yang bagus sekali. Terus satu hal lagi nih, saya melihat apa yang dihasilkan dalam penelitian ini bagus sekali, luar biasa gitu ya. Nah saya ingin tahu sejauh mana atau bagaimana dalam kaitannya dengan pengembangan profil pelajar Pancasila gitu aja Pak. Ya, itu saja. Ya, suksema Prof. Pimpinan sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Namun sebelumnya Tiang ingin memberikan informasi bahwa publikasi dari promosi saya itu sudah Tiang
posting di sosial media Bapak, dan juga sudah dibaca oleh dan juga yang sudah membuatkan videonya, mungkin itu bisa dijadikan promosi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sejauh mana mohon maaf Prof. Berkaitan dengan Profil pelajar Pancasila. Mohon maaf, kebetulan Tiang adalah fasilitator sekolah penggerak, yang mana di setiap sekolah penggerak ataupun sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ada bukan program tapi memang wajib membuat modul ajar dan modul project P5 itu. Sehingga pada proyek P5 yang sudah kita ketahui bersama, baik itu dari jenjang SD, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, itu ada tema-temanya, Pak. Salah satu tema yang wajib ditulis, yang temanya itu adalah kearifan lokal. Jadi tidak hanya kearifan lokal Bali saja, jika masyarakat Bali bisa mengambil tema kearifan lokal Bali. Jika sekolah yang ada di Papua bisa mengambil tema atau topik kearifan lokal di Papua, seperti itu. Jadi di sana bisa diselipkan. Dan juga selain di proyek P5 bisa juga penyelipan atau pemuatan kearifan lokal itu Bali itu di modul ajar, khususnya di model di pembelajaran IPA seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu Dewan Penguji, hadirin yang saya hormati, staf Pemda, ujian saya nyatakan sudah selesai dan skor untuk membahas hasil ujian. Promovenda dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Sidang waktu dan tempat. Disilakan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, hadirin sekalian, sidang dilanjutkan. Selanjutnya akan pembacaan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 46 garing UN 48.14 garing KN garing 2023
Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan putusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 06/48/PP/2003 tanggal 2 Januari 2023 dengan ini memutuskan bahwa pertama, Provenda Niputu Ayu Erviana Sanjayanti dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup rata-rata 88,38. Nilai ujian terbuka rata-rata 90. Nilai disertasi 89,03 atau dengan nilai A. Indeks prestasi kumulatif 3,83. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Sesungguhnya dari segi IPK ini cum laude, tapi karena dari segi waktu sehingga predikat kelulusannya sangat memuaskan. Ini urutan kelulusan yang ke-55. Kita berikan aplaus. Yang kedua, sejak saat ini, saudari Niputu Ayu Erviana Sanjayanti dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja, 9 Januari 2023, atas nama Ketua Dewan Penguji, Sekretaris Prof. Dr. Gusti Pudusada MSI. Penyerahan berita acara ujian polusi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Promovenda. Ya, sebelum saya beri kesempatan promotor untuk menyampaikan pesan akademik, saya selaku direktur ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor, kopromotor, kemudian korprodi serta Bapak Ibu lainnya, sehingga pada saat ini bisa berlangsung ujian terbuka Niputu Ayu Erviana Sanjayanti, gitu ya. Ini mudah-mudahan terus bisa memotivasi dan menginspirasi yang lainnya, gitu. Jadi terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan pada promotor untuk menyampaikan pesan-pesan akademik kepada Dr. Niputu Ayu Erviana Sanjayanti, MPD. Silakan. Terima kasih Pak Direktur, lagi Om Swastiastu. Saya hormati Pak Direktur selaku Ketua Sidang, para pembimbing kopromotor 1, 2, selaku penguji juga, dan seluruh Dewan Penguji yang saya hormati, keluarga besar, rekan-rekan Niputu Ayu Sanjiwani, Sanjayanti. Di otak saya Sanjiwani aja terus. Ya, yang tentu berbahagia ya, Dr. Niputu Ayu Erviana Sanjayanti. Ya, karena lekatnya Sanjane, gitu ya. Sanjane gitu ya. Sanju pasti ibunya ya. Lahirnya Sanju. Lahir di desa Tigawase, 11 Oktober 1989. Ayah Niputu Miase, SPD, almarhum. Seorang guru ya, guru SD. Ibu juga Niluh Ayu Marheni, MPD. Ibu guru juga, jadi anak keluarga Kang Guru jadinya ya. Suami Gede Dedi Satyade, SPD, guru juga, makanya keluarga Kang Guru ya semuanya, sama dengan saya juga. Ya, pendidikan S1-nya, pendidikan fisika, S2 pendidikan IPA, S3 ilmu pendidikan konsentrasi pendidikan IPA. Banyak prestasi ya yang diraih oleh Dr. Niputu Ayu Erviana Sanjayanti.
itu ada Pemuda Pelopor Pendidikan Nasional, kemudian The Best Science Teacher Award se-Asia Australia, pengelola PKBM Tama ya yang sering muncul adalah berprestasi, kemudian juga aktif dalam pelatih program sekolah penggiat nasional 2001 sampai sekarang, dan pernah juga meraih 2002 ya, 22 itu sebagai Kartini Awards Leadership Nasional. Nah, selama proses bimbingan kami bertiga ini benar-benar kewalahan ya. Karena Dr. Putu Ayu ini adalah sangat aktif di luar, sehingga konsentrasi untuk menyelesaikan disertasinya kami sering panggil-panggil, sini datang ke ruangan saya bimbingan, sudah sampai mana dan sebagainya. Jadi kami melakukan itu, tapi Astungkare hari ini bisa diselesaikan dengan sangat baik, sehingga saya selaku promotor, kami semua tentu berbahagia. Sudah menyelesaikan tugas kami untuk menghasilkan Dr. Niputu Ayu Erpina. Nah, begitu juga saya ucapkan selamat kepada keluarga dan rekan-rekan serta teman-teman yang lain yang belum ya, belum S3 ya, sekolah S3 ya di Undiksa, kemudian yang belum menyelesaikan tugas-tugas akhirnya silakan diselesaikan. Nah, pesan saya tentu ya untuk bidang akademik terus berkarya, mengembangkan ilmu yang diperoleh melalui riset tentunya, publikasi, menulis buku, dan sebagai keynote ya atau narasumber di berbagai kegiatan-kegiatan di dunia. Itu saya kira menjadi tugas dan tanggung jawab seorang doktor ya. Kemudian yang kedua tentu harus menjadi teladan ya, menjadi contoh baik bagi peserta didik tentunya, murid-murid, mahasiswa, keluarga, dan juga masyarakat ya. Sekarang ini tentu banyak media yang ada ya. Di situ kita harus menunjukkan contoh-contoh baik atau keteladanan karena kita dalam bidang pendidikan ya. Jadi itu pesan saya. Dan mohon maaf ya kalau selama ini dalam interaksi kita ada yang kurang berkenan, karena itu tidak ada maksud untuk memperlambat atau justru maksud kita adalah mempercepat selesai, tapi karena prosesnya harus memenuhi syarat-syarat akademik yang tinggi ya, seorang dokter itu makanya ya prosesnya agak lama. Kemudian kepada Pak Direktur ya dan Kak Prodi ini luar biasa, beliau terus memotivasi mahasiswa agar bisa menyelesaikan tepat waktu, bisa menyelesaikan doktornya pertama. Ini saya ucapkan terima kasih, dan juga para pembimbing yang sabar, Prof. Tutsume, Prof. Budi ya yang sabar menemani saya untuk membimbing Ayu, serta para dosen penguji yang luar biasa kritis ya, yang selalu memancing dan membuat kita bingung ya untuk menjawabnya, terutama Cina. Terima kasih. Dan itulah tugas para penguji. Demikian saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk Dr. Niputu Ayu Erpina Sanja. Ya. Terima kasih. Saya Prama Santi. Om Santi. Om. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Jadi kepada Dr. Ayu serta keluarga, hadirin sekalian, demikian tadi pesan-pesan akademik oleh beliau selaku promotor, dan saya selaku direktur. Saya ucapkan selamat sekali lagi atas kesuksesan ini kepada Ayu dan keluarga. Tetapi kesuksesan ini adalah suatu awal, bukan akhir. Ya, tadi juga promotor menegaskan sangat diharapkan, apalagi Ayu saat ini sudah jadi dosen, harus terus berkarya menindaklanjuti apa yang telah menjadi temuan saat ini, baik dalam bidang penelitian, pengabdian, dan termasuk mengintegrasikannya dalam bidang pembelajaran. Kalau orang mengatakan supaya seperti pohon kelapa gitulah ya, tidak seperti pohon pisang,
hanya berbuah sekali langsung mati, enggak gitu. Tapi terus berbuah, terus produktif ya. Apalagi sudah sebagai pembina di sekolah, guru penggerak dan seterusnya. Ya, ini adalah satu kesempatan yang sangat baik untuk terus berkarya dan lebih produktif lagi ke depannya. Baik, itu beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Hadirin sekalian, kepada Dewan Penguji sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan dari tadi pagi menguji sampai siang hari ini. Dan juga kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian, rangkaian ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Om Santi 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 Om.